Pemerintah dunia panik saat mengetahui hilangnya 3 orang saksi kunci yang mengetahui sisi gelap dari mereka. Im Sama dan juga yang lainnya harus segera menyusun rencana agar informasi yang beredar tidak akan menyudutkan mereka. Pemimpin dari Ksatria Suci pun akhirnya turun tangan dalam kasus ini dan mampukah tentara revolusioner akan melawan balik. Kemudian membalaskan dengan apa yang sudah terjadi pada Raja Kobra di ruangan singgasana. Hiyut Tamagon! Selamat datang di channel Tamagon Park. Kali ini kita akan mereview mengenai chapter terbaru yang baru saja rilis, yakni chapter 1086. Di sini kita akan membahas detail mengenai percakapan lengkap yang ada pada chapter ini beserta dengan beberapa gambar yang akan Tamagon visualkan dalam bentuk cerita. Tidak lupa Tamagon sapa dulu ya. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Setiap hari Tamagon selalu mengingatkan kalian untuk selalu bersyukur ya. Dengan bersyukur itu akan mendorong kalian untuk selalu menikmati rezeki yang didapat bagaimanapun bentuknya. Nah, jadi sebelum kita memulai lebih jauh, jangan lupa periksa kemudi kapal terlebih dahulu ya, beserta persediaan makanan yang lebih, karena kita akan bersama-sama mendengarkan cerita lanjutan dari kaburnya 3 saksi kunci yang melihat langsung sisi gelap dari pemerintahan dunia. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. One Piece chapter 1086 kita kali ini diberi judul Five Elder. Dalam chapter ini kita mendapatkan Color Spirit di mana Luffy dan juga yang lainnya terlihat bermain di genangan air yang berwarna pelangi. Tema dari Color Spirit ini adalah No Rain, No Rainbow. Chapter dimulai dengan memperlihatkan lagi lanjutan cerita sebelumnya yang dimana Vivi, Sabo dan juga Wapol berusaha kabur dari upaya pemerintah dunia yang mengejar mereka. Ini dikarenakan mereka sudah menyelinap masuk ke dalam ruangan singgasana keramat milik Im Sama. Ini dibuka dengan kata-kata dari narator yang mengatakan bahwa dengan kenyataan kematian Raja Kobra masih tidak diketahui, Reverie pun berakhir. Nah, di Istana Pangia digemparkan dengan Putri Vivi dari Alabasta yang mendadak hilang. Para pengawal dari Putri Vivi menyebarkan selebaran foto Vivi untuk diperlihatkan kepada semua orang dengan tujuan untuk menemukan segera putri mereka. Di sini terlihat Igaram, Pel dan juga Chaka berusaha untuk mencari Vivi ke semua wilayah kastil. Igaram berkata, apa ada yang melihat Putri Vivi dari kerajaan Alabasta? Sementara itu, Pel dan juga Chaka sibuk mencari raja mereka. Mereka berteriak, "Di mana raja kami? Dia sakit parah." Acara rapat Reverie kali ini benar-benar kacau disebabkan berbagai macam kejadian ekstrim. Kemudian kita pun melihat para raja-raja sudah mulai meninggalkan kastil Pangia dan menuju ke kapal mereka masing-masing. Namun narator di sini juga mengatakan bahwa di kapal para keluarga kerajaan yang kembali pulang, beberapa penumpang gelap menahan nafas. Selanjutnya panel memperlihatkan keadaan dari Putri Vivi dan juga Wapol yang ternyata posisi mereka pada saat ini sedang berada di sebuah kapal milik kerajaan Aegis. Mereka adalah penumpang gelap yang sama sekali tidak diketahui oleh siapapun menumpang di kapal tersebut. Di sana mereka bersembunyi untuk segera meninggalkan jauh-jauh kastil Pangia. Mereka berdua pun berada di sebuah kotak yang berisi banyak tong di dalam kapal tersebut. Wapol terlihat menelpon seseorang. Dia berkata, "Hei, ini kapal negara mana?" Vivi pun menjawab, "Ini kapal dari kerajaan Aegis." Kemudian terjawab bahwa yang ditelepon oleh Wapol adalah Morgans. Morgans pun berkata, "Oke, aku akan mendekati kapal itu di markas dengan penyamaran untuk wawancara. Saat itu kau menyusuplah ke sini dan jangan sampai ketahuan." Wapol berteriak, "Aku berhutang padamu." Morgan pun terlihat sangat senang. Dia bilang, "Ini sebuah berita yang besar. Nyawa raja sebuah negara terancam. Ini sangat akan menegangkan." Kemudian setelah percakapan Wapol dan juga Morgan, Vivi pun kemudian menanyakan kepada Wapol dengan apa yang dia lihat di Merejoa hingga membuatnya sangat ketakutan. Wapol bilang, "Aku tidak bisa memberitahumu. Kau orang terakhir yang harus tahu. Kembalilah ke kapalmu." Vivi kemudian menjawabnya, "Tidak, yang aku hadapi sekarang adalah CP0. Bahkan walau aku kembali kepada yang lain, mereka pasti akan menangkapku dengan paksa. Biarkan aku pakai siput komunikasinya. Aku harus menghubungi ayahku. Dia saat ini pasti sangat khawatir." Wapol pun menjawabnya, "Tidak, itu malah satu hal yang sama sekali tidak boleh kau lakukan." Vivi pun kebingungan. Kenapa? Nah, di sisi lain tidak hanya mereka berdua yang dicari oleh pemerintahan dunia. Sang tangan kanan revolusioner yakni Sabo, foto darinya pun juga disebarluaskan di semua wilayah dekat dari kastil Pangia. Bahkan tak hayal, CP0 pun juga ikut mencari keberadaan 3 buronan ini. Kemudian terlihat juga keadaan dari Jewery Boni yang juga menjadi penumpang gelap dan nebeng di kapal dari kerajaan Tajine. Di tempat ruangan penyimpanan kapal tersebut, dia pun kelaparan. Sementara itu keadaan dari Sabo sendiri benar-benar parah. Dia terluka dengan sekujur tubuhnya dipenuhi oleh darah. Ia menjadi penumpang gelap di kapal kerajaan Lulusia. Di sini Sabo bilang kalau
aku sampai ke Lulusia, aku akan baik-baik saja. Sabo kemudian benar-benar mengingat kejadian mengerikan yang terjadi di ruangan singgasana. Dia ingat kata-kata dari Raja Cobra yang tertuju padanya. Aku mengandalkanmu Sabo, bertahanlah walau demi apapun. Kemudian narator mengatakan bahwa kapal-kapal sudah mulai meninggalkan Kastil Pangea di Pelabuhan Merah menuju ke tempat mereka masing-masing. Tidak lama berita soal pembunuhan Raja Cobra dari kerajaan Alabasta. Dan dari kerajaan yang sama, berita menghilangnya Putri Vivi menyebar ke seluruh dunia. Kemudian scene berpindah dan sekarang kita akan menuju ke dalam kastil. Tepatnya ada pertemuan antara para Gorosei yang membahas sesuatu di sebuah ruangan. Mereka sedang berkomunikasi dengan Im Sama melalui sambungan Denden Mushi. Mereka bilang, Sabo itu juga orang yang memiliki takdir beragam. Aku yakin tidak ada orang lain yang hidupnya dikelilingi oleh banyak di selain dirinya. Saturnus pun berkata, aku rasa sudah waktunya kita bereskan masalah si ilmuwan itu. Kemudian dilanjutkan dengan Im Sama yang posisinya sekarang sudah berada di ruangan bunga. Im Sama berkata, senjata yang diciptakan oleh Vegapunk, Mother Flame, aku akan memakainya. Kemudian para Gorosei bilang, benar, kita harus mengujinya untuk melihat apakah itu asli atau bukan. Kita tentukan nasib ilmuwan itu dari hasil eksperimen ini. Kita bisa mengujinya di laut atau di hutan. Kemudian pembicaraan Gorosei pun dipotong oleh Im Sama. Lakukan pada kerajaan Lulusia. Kemudian para Gorosei ini bilang, tapi di sana ada banyak orang. Im Sama menjawab, aku tidak peduli. Gorosei lantas mengatakan, baiklah, dunia bergerak sesuai keinginan sang pencipta. Tapi kenapa memilih Lulusia? Im Sama menjawab, karena dekat. Nah, saat perbincangan mereka inilah terungkap nama dari kelima Gorosei yang tampil pada satu panel. Masing-masing dari mereka mewakili gelar Dewa Prajurit. Saturnus adalah Dewa Pejuang Pertahanan Ilmiah. Gorosei dengan rambut pirang adalah prajurit Dewa Pertanian Saint Shepherd Jupiter dengan merepresentasikan Jupiter. Kemudian ada kakek tua botak dengan menggunakan kacamata. Dia adalah prajurit Dewa Keuangan Saint Ethan Baron Venusujuro. Orang ini merepresentasikan Venus. Dilanjutkan dengan prajurit Dewa Urusan Hukum Saint Topman Valkyrie. Dia adalah pria berkumis besar. Nama dari Valkyrie-nya merepresentasikan Mercurius. Dan terakhir adalah Gorosei dengan kakek tua dengan jenggot yang panjang. Dia prajurit Dewa Lingkungan Saint Marcus Mars. Saturnus bilang, baiklah, akan butuh waktu untuk mempersiapkannya. Tolong tunggulah. Mars pun berkata, warga kerajaan Lulusia memang menunjukkan tanda-tanda pemberontakan. Dilanjutkan dengan Mercury. Itu akan jadi contoh yang bagus nantinya. Venus berkata, mau bagaimanapun pada akhirnya kita akan bisa memakai kekuatan itu semau kita. Dan terakhir, Jupiter juga berkata, ini akan mengakhiri konflik yang sudah berkepanjangan. Kemudian perbincangan ini pun ditutup oleh Im Sama. Satu hal lagi, aku mau Vivi. Gorosei menjawab, baik. Setelah itu, scene kembali memperlihatkan kondisi dunia setelah Reverie terjadi. Narator berkata, pihak Merin sedang kerepotan menghadapi revolusi di berbagai negara pemerintahan di seluruh dunia setelah dihapusnya sistem Shichibukai. Akan tetapi, ini adalah sebuah awal baru bagi pihak Merin. Ada banyak sekali kerajaan yang sudah memulai pemberontakan, seperti kerajaan Tajine dan juga kerajaan Aegis. Oleh sebab sistem Shichibukai dihapuskan, pemerintahan langsung mengerahkan beberapa serapim, yaitu Serapim Crocodile, Serapim Gecko Moria, dan juga Serapim Doflamingo untuk segera menuju ke Pulau Empty Bluff, karena kabar terakhir menyebut bahwa Sir Crocodile telah muncul di pulau tersebut. Kemudian panel berpindah lagi dan sekarang kita kembali ke masa sekarang di mana kita melihat percakapan lagi antara tiga pentolan tentara revolusioner di suatu ruangan. Sabo memulai percakapan ini. Saat aku tiba di kerajaan Lulusia, aku melihat Raja Seki dan juga Putri Komani. Mereka ditangkap oleh warga yang sudah menunggunya. Sebagai penumpang gelap, aku disambut dengan hangat. Itulah saat aku pertama melihat artikel di koran dan mengetahui kalau aku telah dituduh sebagai pembunuh raja. Aku pun diperlakukan sebagai pahlawan walaupun aku ingin mengatakan yang sebenarnya. Aku menelan kata-kataku. Aku bisa merasakan semangat revolusi di sana. Dragon pun tertegun mendengar penjelasan sebenarnya dari Sabo. Sabo melanjutkannya lagi. Berkat pengaruh dari Betty dan juga yang lainnya, ada banyak sekali warga Lulusia yang ingin bergabung dengan pasukan revolusi. Itu adalah orang-orang yang kubawa ke sini bersamaku. Aku tidak bisa menemukan siput komunikasi, jadi aku tidak bisa menghubungimu di sana. Tapi setelah kami berlayar, aku membuat transmisi tidak langsung. Itu adalah panggilan yang kulakukan saat itu. Pihak pemerintah mungkin menyadapnya, tapi itu
akan terlihat seperti aku masih di kerajaan Lulusia. Namun kenyataannya aku sudah berada di laut dengan para rekrutmen baru. Ivankov kemudian bertanya, dan pada saat panggilan itulah hal tersebut terjadi bukan? Insiden menghilangkan kerajaan Lulusia. Sabo melanjutkannya, yep, di kapal juga terjadi kepanikan. Ada banyak warga yang meninggalkan keluarganya di negara itu. Mereka melihat kampung halamannya diledakkan di depan mata mereka. Dragon pun meresponnya, itu pasti sangat berat bagi mereka. Lalu apa yang sebenarnya sudah terjadi? Sabo pun menjawabnya, bayangan besar menutupi langit di atas kami. Lalu dengan seketika pulaunya sudah Dragon memotongnya. Bayangan besar. Sabo bilang, aku tidak begitu jelas apakah itu makhluk hidup atau sesuatu yang terjadi secara alami. Tapi ada sesuatu berwarna gelap yang terbang di atas awan. Ivankov kembali bertanya, Sabo, kau tadi menyebut seseorang bernama Imu bukan? Cerita ini mungkin terdengar tidak masuk akal, tapi 800 tahun yang lalu, di antara para pencipta dunia ini dari 20 raja pertama, ada seseorang raja bernama Sains Imu dari keluarga Nerona. Kemudian Ivankov pun menunjukkan Sabo sebuah buku. Lihatlah ini, di dunia ini dikatakan kalau ada kemampuan yang bisa membuat seseorang menjadi abadi, yang artinya pasti ada seseorang yang masih hidup untuk membuktikan kalau ini benar bukan? Ini artinya di suatu tempat di dunia ini ada seseorang yang tidak bisa mati. Sabo bilang, lalu maksudmu orang yang aku lihat itu? Ivankov menjawabnya, mungkin hanya kebetulan saja mereka punya nama yang sama. Di antara Celestial Dragon yang mengaku bahwa mereka adalah keturunan dewa, penguasa tertinggi di dunia saat ini, Gorosei telah bertemu tidak lain adalah orang itu kan? Dan satu hal lagi, hal yang kau lihat di atas awan yang menghancurkan negara itu, jika kita anggap itu adalah senjata pemerintah, hanya Vegapunk yang bisa menciptakan hal semacam itu. Dragon menjawabnya, tunggu, Vegapunk tidak akan menciptakan senjata pemusnah massal seperti itu. Ivankov lalu melanjutkan, lalu bagaimana kalau itu adalah senjata kuno? Jika Imu ini dari masa lalu, maka itu semua jadi masuk akal. Dragon kemudian menjawabnya, senjata kuno memang ada, Robin sendirilah yang mengatakan itu. Tapi jika mereka memiliki senjata itu, kenapa dari dulu mereka tidak pernah memakainya? Kenapa baru sekarang? Yeps, kemudian kita pun sampai di akhir panel chapter 1086 yang kembali memperlihatkan tanah suci Mariejoa. Di sana terdapat seorang Celestial Dragon yang telah dieksekusi, namun ini tidak dilaporkan ke seluruh dunia. Yang memberikan hukuman itu adalah sang mantan raja di sebuah negeri yang disebut God Valley. Saat ini dia adalah komandan tertinggi dari kesatria suci, Sains Figurland Gari. Dan orang yang dieksekusi adalah orang yang berjuang demi Fishman, Sains Don Quixote Mjosgard. One Piece chapter 1086 pun ditutup dengan kata-kata dari Garling. Mereka yang melindungi sampah lebih kotor dari sampah. Oke, satu promo lagi karena banyak sekali peminat dari baju ini. Tamagon Partners kembali mengadakan promo dari baju Gear 5 Sun God Nika. Khusus dari nakama yang memesan baju ini, mulai dari hari ini sampai di hari Minggu, kalian akan mendapatkan gratis lanyar dengan harga hanya 99.000 saja. Beberapa bentuk lanyarnya seperti ini, namun lanyar tidak bisa di-request ya. Jadi akan diberi random saja untuk pembelian baju Sun God Nika ini. Jadi buruan dicekot barangnya. Promo ini hanya ada 4 hari saja. Sudah tersedia COD dan kalian juga bisa mendapatkan gratis ongkir di Shopee dan juga Tokopedia. Untuk linknya sendiri sudah Tamagon cantumkan di deskripsi. Terakhir sebelum menutup video ini, Tamagon Partners kembali menghadirkan produk terbaru lagi dan kali ini ada baju polo khusus Gear 5 dengan tampilan warna emasnya. Kalian bisa langsung check out barangnya di Shopee, Tokopedia maupun via WhatsApp. Menariknya kalian akan mendapatkan lanyar atau aksesoris tali kalung di dalamnya. Aksesoris ini bisa dipakai untuk berbagai macam hal seperti gantungan vape, gantungan kunci, gantungan name tag dan masih banyak lagi yang lainnya. Tersedia 3 varian warna, yakni warna hitam, warna biru navy dan juga hijau botol. Yeps, jadi sekian saja pembahasan mengenai review chapter 1068 ini. Untuk bahan diskusi kita di kolom komentar hari ini, apa yang akan menjadi kekuatan dari Saint Figurland Garing? Dan apa juga hubungan antara dia dengan Akagami? Apa dari kalian punya teori liar ataupun pendapat yang cukup masuk logika mengenai hal ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama hari ini. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.